Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak lupa kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dumateng kita sami panjenengan. Di antaranipun nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan bacakan dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dua hadis tersebut diantara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadis ingkang nomor setunggal. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wa zhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Rawahu Ibnu Majah. Atas hadis ini diriwayatkan saking Ibnu Majah. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun, telah datang seseorang, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu tanglet, ya. Tanglet dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin. Tunjukkan kepadaku suatu amalan. Dados tiyang niku wau nyuwun supados diberi petunjuk suatu amalan. Idza amiltu ahabbani Allah. Apabila aku mengerjakan amalan niku wau, ahabbani Allahu, maka Allah akan mencintaiku. Wa habbani an-nas, dan manusia juga mencintaiku. Dados tiyang niku wau nyuwun dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu amalan yang mana amalan ini mendatangkan dicintai oleh Allah dan juga manusia. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah di hadapan manusia, maka manusia juga akan mencintaimu. Terus amalan nomor setunggal, amalan ingkang dicinta oleh Allah, diantaranipun zuhud. Okay. Zuhud itu apa? Zuhud itu kata ulama at-tarku ma la yanfa fil akhirah.
meninggalkan perkawis ingkang boten wonten manfaat ten akhirat. Nah niku namine zuhud, meninggalkan perkawis napa mawon nggih yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Berarti maksudnya lakukanlah sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Lah saniki napa ingkang bermanfaat untuk akhirat? Di antaranipun napa? Ibadah. Sesuatu ingkang bermanfaat untuk akhirat kita sami panjenengan niku ibadah. Jadi ibadah itu sesuatu yang bermanfaat, okay? Bermanfaat untuk akhirat. Itu ibadah. Dan kita semua diciptakan oleh Allah, tujuan manusia, jin diciptakan oleh Allah untuk apa? Ibadah. Okay? Ayatipun pun jelas sebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat pinten? Ayat 56. Okay? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia supados beribadah dumateng Allah. Dados kita sami panjenengan wonten ten donya niku jangan lupa niatkan ibadah. Ketika berucap, ketika beramal niatkan ibadah. Amargi innamal a'malu biniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau orang sama-sama sedekah, tapi ternyata benten. Setunggal yang niku mendapatkan pahala, kemudian yang lainnya niku mendapatkan dosa. Padahal sama-sama napa? Sedekah. Loh, kok bisa? Satunya dapat pahala, satunya dapat dosa. Jawabanipun pripun? Yang pertama sedekah amargi niatipun ikhlas, nggih. Amargi mencari pahala di sisi Allah, mencari ridho Allah, supados mlebet surga, supados dijauhkan saking api neraka. Nah, niki pahala. Beda dengan yang lain ketika seseorang sedekah tapi niatnya pamer, niatnya supados dipuji, ria, supados dikatakan dermawan. Padahal sama-sama melakukan sedekah. Begitu juga amalan yang lainnya. Amalan niku kan boten hanya napa? Sedekah mawon. Menuntut ilmu, sholat, terus napa malih jihad misalnya, perang ngoten nggih. Tapi nunggu komando saking penguasa utawi pemerintah. Kalau memang ada perintah nggih. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang lainnya, amalan-amalan yang lainnya. Maka semuanya nggak akan ada manfaatnya kecuali kalau wonten niat ingkang leres, niat ingkang sae, boten niat riya misalipun, utawi niat dunya, mados dunya boten ya. Innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Terus nomor setunggal amalan ingkang dicintai oleh Allah diantaranya adalah zuhud. Dan zuhud wau napa? At-tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan perkawis ingkang boten wonten manfaat untuk akhirat. Jadi lakukanlah sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Kalau boten wonten manfaat untuk akhirat pun tinggalkan.
Lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Kita diciptakan untuk ibadah, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Bersenang-senang tentunya, ya. Dunia niku tempat napa ujian. Maka dari itu disebutkan oleh ulama, ad-dunya makanul ibtila. Sesungguhnya dunia itu tempat ujian. Gak ada orang tentunya niku mboten diuji, mboten wonten nggih. Semua akan diuji. Yang kaya, yang miskin, yang sakit, yang sehat, yang punya anak, gak punya anak, yang punya pasangan, gak punya pasangan, diuji semuanya. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nomor setunggal napa? Zuhud, amalan yang dicintai oleh Allah. Izzat fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Kemudian sesuatu ingkang bermanfaat untuk akhirat. Contohnya pun diantaranipun zikir, okay? Itu sesuatu yang sangat bermanfaat untuk akhirat kita. Zikir jangan lepas. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah kalian zikir supados napa? La'allakum tuflihun. Supados dados tiyang ingkang beruntung. Lah tiyang niku kan wonten tiyang ingkang beruntung, wonten tiyang ingkang rugi. Napa panjenengan purun rugi? Mboten. Kalau secara akal purun rugi napa mboten? Mboten nggih. Purunipun pripun? Oh, untung nggih. Mboten buntung tapi untung. Nah. Kalau ingin untung, maka kalau ingin beruntung, maka wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah kalian, perbanyak zikir. Dalam keadaan apapun zikir. Entah itu sedih, entah itu senang. Lah tiyang niku kan wonten dua keadaan nggih. Kadang sedih, kadang napa? Senang. Kalau mboten sedih nggih, senang. Sedih ketika dapat ujian, musibah-musibah, akhirnya membuat sedih. Kalau senang ketika dapat nikmat, maka ketika sedih ingat Allah, ketika senang ingat Allah. Tidak hanya pas ketika ketika lagi susah ingat Allah, okay? Nanti dikasih nikmat lupa. Okay? Ketika sakit ingat Allah. Terus gak sopo-po nang kasur terus. Ya. Akhirnya ingat Allah. Kenapa kok nggak pas sehat itu juga ingat Allah? Kok kenapa kok pas susah baru ingat Allah? Lek ana duit ingat Allah. Lek ana duit ingat duit dhewe. Ngaten. Jadi ingatlah Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Maka dari itu kalau orang ditimpa musibah, langsung ingat Allah. Ada orang kecelakaan, keluarganya kecelakaan. Pertama kali yang kita ingat sinten? Allah. Langsung minta sama Allah, ya Allah, mugi-mugi diberi perlindungan. Boten napa-napa, sehat, nggih. Pertama kali diingat langsung Allah. Musibah apapun, pertama kali diingat langsung menuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sambil mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Innalillah, sesungguhnya kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua kembali dumateng Allah. Ya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita itu semua milik Allah
dan akan kembali dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika senang dapat nikmat, maka mengucapkan pripun? Alhamdulillah. Penting alhamdulillah itu. Kita selalu ingat nikmat Allah. Sudah berapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan. Kadang wonten tiyang niku tanpa dia minta itu sudah diberi sama Allah. Contohnya pun nafas, saged bernafas. Napa panjenengan wau enjing nyuwun? Ya Allah, berikan aku nafas. Napa nyuwun? Boten, nggih. Tapi diberi sama Allah. Kurang apa Allah coba? Kepada hamba-hambanya. Tapi ternyata kata tiang niku mboten bersyukur dumateng Allah. Diberi penglihatan, diberi lisan, diberi tangan, kaki. Kenapa? Lupa sama Allah. Maka dari itu bersyukur, sabar ini penting. Oleh karena itu al-imanu kisman. Iman itu ada dua. Sabar dan syukur. Jadi iman itu akan sempurna ketika tiang niku sabar, tiang niku syukur, bersyukur. Ya. Akan sempurna imannya. Dan seseorang pasti tidak terlepas ujian, kemudian diberi nikmat, kemudian dosa. Ya. Maka dari itu disebutakan ya, di dalam hadis atau perkataan alul ilmi, ya. Bukan hadis tapi perkataan alul ilmi. Bahwasanya bin alam min unwan sa'adah, ya, di antara tanda seseorang itu bahagia. Idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Wa hadis salas min unwan sa'adah. Dados wonten 3 tanda tiang niku bahagia. Kalau salah satu mboten wonten berarti belum bahagia. Belum bahagia tiang niku wau. Nggih. Napa mawon? Setunggal. Idza utiya syakara. Kalau diberi dia bersyukur. Diberi nikmat, nggih. Diberi kesehatan, harta dan seterusnya. Lalu dia bersyukur. Maka ini tanda orang itu bahagia. Tapi ini mboten cekap. Tidak cukup di situ saja. Wa idza tuliya sabara. Nomor kali, kalau ditimpa musibah, mendapatkan musibah, bersabar. Ya, itu nomor kali. Terus ketika tiang niku boten kagungan sabar, maka akan jauh saking kebaikan. Enggak dapat kebaikan. Amargi tiang hidup wajib sabar. Pasti ada yang tidak diuji tentunya. Wa idza tuliya sabara, kalau ditimpa musibah, mendapatkan ujian sabaro. Sabaro itu sabaro. Sabar ketika mendapatkan ujian, sabar. Dan niatkan napa nyuwun pahala di sisi Allah. Wa idza naba istaghfara, kalau melakukan dosa segera istighfar, tobat dumateng Allah. Maka 3 perkara ini tanda orang itu bahagia. Dan orang hidup tidak terlepas 3 perkawis niku wau. Diberi nikmat, diberi ujian, dan juga tidak terlepas melakukan dosa. Kalau ada orang merasa nggak punya dosa, ini bahaya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Semua anak Adam tidak terlepas yang namanya dosa. Jadi ternyata orang melakukan dosa itu juga ada hikmahnya. Kalau orang itu bertobat, maka dia diampuni dan dia dicintai oleh Allah. Bukankah orang yang bertobat itu dicintai oleh Allah? Dosa sebesar apapun, kalau dia betul-betul taubat, taubatan nasuha, cinta oleh Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atta ibu minat dambi kaman latan balah." Orang yang bertaubat dari dosa seperti nggak punya dosa. Maka ini diantara keutamaan orang berbanyak istighfar, berbanyak taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dados sesuatu ingkang bermanfaat untuk akhirat diantaranipun napa? Ibadah, zikir, nggih. Kemudian apa malih? Ilmu. Ilmu nggih bermanfaat. Orang kalau menuntut ilmu, maka itu jalan kemudahan menuju surga. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh menuntut ilmu, maka Allah akan beri jalan kemudahan menuju surga. Ketika seseorang memiliki ilmu, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang memiliki ilmu, itu diangkat derajatnya oleh Allah. Maka dari itu yang membedakan antara manusia dengan dengan apa itu binatang utawi hewan, yang membedakan napa nipun? Ilmu. Manusia diberi ilmu. Maka dari itu Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Ini, nama itu, dan seterusnya. Manusia diberi ilmu. Sedangkan makhluk seperti binatang, ya. Maka dari itu yang membedakan. Kenapa orang itu jadi mulia? Di antaranya amargi kagungan ilmu. Diangkat derajatnya. Di dunia mawon niku pun terangkat derajatnya. Contoh misalnya pun ilmu dunia mawon nggih, contoh simpel, contoh sederhana. Yang niku butuh ilmu. Nggih. Ada dokter, ada bidan. Kalau satu kampung niku mboten wonten dokter, mboten wonten bidan. Nah, kok lek nglairke piye? Terus kalau sakit bagaimana? Ah, kan ngaten. Akhirnya yang punya ilmu ini dihormati, diangkat derajatnya. Itu baru balasan tentunya. Lalu bagaimana di akhirat? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah ilmu dunia. Kalau ilmu agama tentunya terlebih lagi. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, okay. Hadis yang kedua, An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghani al-khafi. Akhrajahu Muslim. Hadis diriwayatkan saking Muslim. Okay. Ini saatnya kurang berapa menit? Berapa? 12 menit. Okay. Jadi
Allah Subhanahu wa taala mencintai, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghani al-khafi, nggih. Artinya sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang ghani, rasa cukup, al-khafi, selalu menyembunyikan amal. Khafi, delik amal. Yang pertama takwa, okay. Sebagaimana banyak ayat sebutkan dalam Al-Qur'an keutamaan takwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu ya menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang Allah larang. Cuma pengamalannya niku nggih mboten gampil. Perintah-perintah Allah kuatah. Larangan-larangan Allah nggih ngoten, kathah. Kadang seseorang terjerumus di dalam dosa. Seseorang dikatakan melakukan dosa niku amargi kali. Apa? Setunggal meninggalkan perintah Allah. Nomor kali melakukan apa yang Allah larang. Udah. Jadi orang itu melakukan dosa karena dua sebab ini. Tidak menjalankan perintah Allah, satu. Yang kedua, melakukan apa yang Allah larang. Contoh iblis. Ya. Iblis melakukan dosa. Dosanya iblis, ini kenapa? Tidak taat dumateng Allah. Mboten menjalankan perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan apa? Sujud. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Ketika Allah berfirman, ketika Allah memerintahkan untuk sujud dumateng Adam. Mriki mboten sujud hakiki nggih, tapi sujud napa? Sebagai bentuk tahiyah. Tahiyah niku penghormatan. Mboten sujud seperti sujud kita sami panjenengan salat ngoten, mboten nggih. Amargi mboten angsal sujud kecuali sujud dumateng sinten? Allah. Nggih. Fasajadu ila iblis. Semuanya sujud, para malaikat niku sujud ila iblis, kecuali iblis. Kana minal jin. Ternyata iblis niku saking bangsa jin. Itu disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Kemudian disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 12. Allah bertanya dumateng iblis. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Terjadi dialog antara Allah sama iblis. Ketika Allah perintahkan untuk sujud, tapi iblis boten purun. Akhirnya Allah tanglet. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangimu? Kamu gak mau sujud itu apa? Padahal aku yang memerintahkan. Padahal Allah yang memerintahkan. Kemudian napa jawabanipun iblis? Iblis mengatakan, ana khairum min. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari Adam. Nah, itu hati-hati. Orang yang merasa paling baik, hati-hati. Jangan sampai terjerumus seperti iblis. Karena kesombongan, akhirnya nolak kebenaran,
akhirnya bermaksiat dumateng Allah, mboten taat dumateng Allah. Persis kayak iblis. Ketika iblis ditanya, apa yang menghalangimu untuk sujud? Padahal Allah yang perintahkan. Iblis mengatakan, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Iblis merasa paling tinggi, paling baik. Kadang seseorang wonten nggih perasaan utawi rasa napa? Paling sae. Paling kathah amal solehnya. Entah amargi kata sholat tahajud, kata sedekah. Akhirnya wonten penyakit. Penyakitnya kayak iblis niku wau ya. Merasa paling baik. Jadi bertakwa intinya taat dumateng Allah. Dan taat itu ada dua, taat di dalam perintah-perintah Allah dan taat di dalam menjauhi apa yang Allah larang. Akhirnya Allah mengeluarkan iblis, diusir. Fakhruj fa innaka minas sagirin. Sesungguhnya engkau adalah makhluk yang hina. Dados manusia yang hina niku amargi napa? Boten taat dumateng Allah. Sekarang monggo silakan seseorang memilih mau jadi orang mulia apa orang hina. Kalau ingin jadi orang mulia maka taat sama Allah. Tapi kalau mau jadi hina nasibnya sama seperti iblis ya, maka dia akan tidak taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus takwa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan nomor 3. Terus mriki wonten sekawan nggih. Sekawan amalan ingkang dicintai oleh Allah. Setunggal zuhud. Nomor kali napa wau? Bertakwa nggih. Taki. Nomor 3 goni. Rasa cukup. Qanaah. Karena itu tidak perlu minta-minta sama manusia. Tapi mintalah sama Allah. Rasa cekap. Selalu ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Itulah goni. Rasa cukup. Dan ini akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis diriwayatkan saking Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama, waruzikon kafafan, wa qanallahu bima ata." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, man aslama, waruzikon kafafan, dan diberi rezeki yang cukup, pun cukup. Terus nggih mboten lebih, mboten kirang, kap. Kalau dikasih pun cekap, alhamdulillah. Terus mboten rakus, mboten tamak. Wonten nggih tiyang niku rakus. Kayak siji njaluk loro, kayak loro njaluk telu, terus ya. Akhirnya meninggal. Kalau sudah meninggal nggak dibawa semuanya itu. Dan itu memang sifat manusia. Lauli ibni Adam sebagaimana disebutkan dalam hadis. Seandainya manusia itu punya satu bukit emas, maka dia akan cari bukit kedua. Kalau sudah dapat 2, cari ketiga. Maka orang seperti ini yang rakus-rakus seperti ini diingatkan kematian. Orang yang ambisi.
Ustaz, kalau orang cari dunia tapi tujuannya tuh supaya dia banyak sedekah, banyak melakukan kebaikan, ya bagus. Jadi jangan disalahartikan. Ya kalau bisa kita itu jadi orang kaya. Kita berlindung dari kemiskinan. Memiliki purun miskin. Nah, boten purun ya. Rasulullah berlindung. Berlindung saking pundi? Saking napa? Kemiskinan. Auzubillah minal faqr. Berlindung di matang Allah saking fakir. Kalau bisa itu kita kaya, berkah, bermanfaat. Tidak apa-apa. Tapi kalau memang sudah berdoa, sudah usaha, tapi ya keadaannya ya ngono wae gak pindah-pindah, gak ono perubahan, ya sabar. Berarti takdirnya ya miskin. Usaha sudah, doa sudah. Ya berarti itu sudah takdirnya. Allah yang lebih tahu, Allah mengetahui. Ini kalau nanti dikasih kaya, bisa-bisa rusak orang ini, nggak cocok jadi kaya. Makanya miskin aja. Nah, nanti kalau dikasih kaya sombong, nanti kayak korun, ya. Merasa harta itu dari dia, didapat karena ilmu. Nah, ini menisbahkan kepada diri sendiri. Ini termasuk boten angsa, tak boleh. Punatan nggih. Ya, kita cukupkan. Kalau nanti kita lanjutkan setelah sholat. Sallallahu Nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya dua hadis yang sudah kita baca temriku wonten sekawan amalan ingkang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor setunggal zuhud, baik niku zuhud tentunya utawi zuhud di hadapan manusia, ya. Kemudian nomor kali taki, tiang ingkang bertakwa, taat dumateng Allah Subhanahu wa taala, baik niku taat di dalam perintah-perintah Allah utawi taat di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian nomor 3 goni. Goni niku merasa cekap, dados ridho dengan takdir Allah, apa yang Allah berikan maka dia ridhoi. Dan orang yang paling kaya niku ternyata tiang ingkang ridho dengan takdir Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arda bima qassamallahu laka takun agnan nas. Ridholah dengan takdir Allah. Arda bima qassamallahu laka. Ridholah apa yang telah Allah bagi-bagikan utawi takdir yang sudah Allah berikan. Takun agnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Dados tiang kaya niku aslinya itu bukan kaya materi, tapi kaya hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil arad, innama ghina ghina qalb." Sesungguhnya kaya itu bukan kaya materi, tetapi kaya hati. Maka dari itu ridho dengan takdir Allah, pun boten nusa napa iri. Jangan iri, jangan tengok kanan kiri depan belakang, ya. Udah kita syukuri apa yang Allah berikan dumateng kita sami panjenengan, disyukuri. Maka dari itu kenapa banyak orang tuh hasad, amargi boten ridho dengan takdir Allah. Nah, itu sebab terbesar. Itu sebab tersebar kenapa orang itu terkena penyakit iri, penyakit hasad, dengki, iri, ya. Iku amargi boten ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu orang yang kaya hidupnya bahagia, belum tentu. Orang yang jabatannya tinggi atau orang yang diberi dunia, belum tentu dia bahagia. Karena hakikat kebahagiaan niku nggih niku wau saking taat napa dumateng Allah. Itulah hakikat kebahagiaan. Maka dari itu disebutkan oleh ahlul ilmi, lang tanala sa'ada illa bi taatillah. Sekali-kali orang itu enggak akan bahagia. Tidak akan bahagia siapapun boten mendapatkan kebahagiaan illa bi taatillah, kecuali taat dumateng Allah. Udah itulah bahagia. Ketika seseorang taat dumateng Allah. Kemudian amalan nomor sekawan, amalan ingkang dicintai oleh Allah nomor sekawan niku al-khafi. Al-khafi niku secara bahasa itu kan sesuatu yang tersembunyi. Nah, niku al-khafi. Tapi di sini maksudnya adalah amalan yang disembunyikan. Itu lebih Allah cintai. Terus ketika panjenengan melakukan suatu amalan, terutama amalan-amalan sunnah, tahajud, okay, kemudian sedekah, kemudian napa malih, yang mana sunnah-sunnah itu sembunyikan.
Dan menyembunyikan amalan-amalan seperti itu lebih menuju kepada keikhlasan. Ya meskipun menampakkan sebenarnya tidak mengapa, tergantung niatnya. Tapi lebih utama khafi, sembunyikan. Sebagaimana seseorang menyembunyikan rapat-rapat, ya. Betul-betul disembunyikan dosa-dosanya, ya. Wonten tiyang niku kagungan apa? Dosa, disembunyikan dosanya. Hendaklah begitu juga ketika melakukan amal saleh, juga sembunyikan. Sedekah ke ini, ke itu, fulan ya. Entah berapa ratus, entah berapa juta, entah berapa miliar, ya. Misalnya orang itu sedekah, sembunyikan. Dan itu lebih utama, ya. Atau sholat tahajud, ya. Sembunyikan. Menangis. Yang tahu hanya Allah, ya. Merengek-rengek, minta, nangis. Biarlah Allah yang tahu, ya. Boten perlu pujian manusia, pandangan manusia, ya. Berusaha untuk menyembunyikan, maka itu lebih utama. Sebagaimana ada orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Ada 7 orang golongan yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Di antaranya orang yang bersedekah. Tangan kanannya sedekah sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang dia sedekahkan. Artinya betul-betul menyembunyikan. Sedekah, tahajud, bantu orang, nolong orang, udah sembunyikan. Makanya ada di zaman tabi'in atau atba'ut tabi'in itu, ada orang setiap malam itu mikul tepung, gandum. Gandum ini dibagi-bagikan. Orang nggak tahu, tiba-tiba buka pintu ngoten pun wonten gandum loh. Iki sing kayak gandum iki sapa ya? Setelah orangnya meninggal dunia baru sadar. Setelah orangnya meninggal dunia udah nggak dikirim malih. Ya. Ternyata ten pundak niku wonten tanda, ya, tanda kayak bekas mikul ngoten. Niku karena seringnya mikul gandum, dibagi-bagikan makanan, ya. Orang kalau dikasih makanan ya seneng, ya. Umpamanya kayak duit gambar Pak Karno tambah seneng, ya. Kertas merah yang alus-alus, ya, tambah bahagia. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas al-khafi yaitu apa? Maksudnya menyembunyikan amal. Maka mulai sekarang berusaha untuk menyembunyikan amal, ya. Tapi ya kalau ada orang yang melihat, yang penting kita berusaha untuk menyembunyikan. Kalau orang melihat ya udah. Jangan sampai akhirnya karena ingin menyembunyikan amal, akhirnya nggak melakukan amal niku. Wow. Wah, ada si fulan. Wah, nanti amalku terlihat. Akhirnya nggak tahajud nih. Karena takut riaan niku nggih klentu. Paham nggih? Nah, itu juga klentu. Gak ada orang kalau memang sudah kebiasaannya itu melakukan, udah lakukan. Dan itulah keikhlasan. Keikhlasan tidak mengharapkan pujian, nggak mengharapkan pandangan manusia. Yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi lagi, ada 4 amalan yang dicintai oleh Allah. Nomor setunggal napa wau? Zuhud. Nomor kali
takwa. Nomor 3, goni, merasa cukup, nggih, rasa cekap, nggih, ridho dengan takdir Allah. Nomor sekawan apa? Khofi niku menyembunyikan amal. Pun mboten usah pamer, mboten usah ujub, apa juga manfaatnya. Maka dari itu Ibnu Qayyim mengatakan, orang melakukan dosa lalu bertobat itu lebih baik daripada orang qiyamul lail, sholat tahajud, sholat malam, lalu dia ceritakan, lalu dia ujub. Maka di sini kita lihat, amalan itu sebenarnya tergantung pada akhirnya. Kalau awalnya buruk, akhirnya baik, bertobat, saya mboten saya. Tapi bukan berarti kemudian memperbolehkan seseorang melakukan keburukan, ya mboten. Kemudian awalnya baik tapi akhirnya buruk. Kayak sholat tahajud, sholat malam, tapi ujub di pagi harinya. Bangga ujub, cerita-cerita. Apalagi kalau misalnya napa niku ketika umroh misalnya pun nggih, foto Ka'bahnya nggih. Coba aku di foto-foto sambil berdoa. Berdoa, terlihat Ka'bahnya. Nah, itu doanya ngadep nandi. Seharusnya ngadep Ka'bah kiblat. Nah, ya karena pengen difoto ternyata membelakangi kiblat nih. Pamer jangan ya. Udahlah biar Allah yang tahu. Biar Allah yang tahu. Dan itu lebih selamat, menyelamatkan hati. Jangan sampai hati wonten penyakit. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan nggih pada kesempatan kali ini, dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan kita semuanya diberi kemudahan nggih dalam mengamalkan seperti zuhud, kemudian takwa, rasa cukup pun boten usah iri, hasad, kemudian khafi, selalu berusaha untuk menyembunyikan amal soleh. Wallahu alam bishawab. Mungkin itu. Apabila wonten pertanyaan monggo, kalau memang ada yang ditanyakan monggo. Wonten pertanyaan? Iya. Masya Allah ya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Aku ya pedagang. Ya kalau secara umum ya, orang itu ya pengennya kalau bisa buka cabang sebanyak-banyaknya. Bukan berarti kemudian dia rakus, mboten, nggih. Tanda yang paling nampak orang itu kalau ambisi. Orang yang ambisi, tanda yang paling nampak itu bikin orang itu stres. Kalau tidak tercapai targetnya. Jadi harus dibedakan. Memang kelihatannya hampir mirip tapi beda, tergantung niatnya. Duh, kalau tanya ke aku ya, kalau bisa usaha itu kalau bisa diperluas dan cepat sugih. Mulai sugih kaya, kata sedekah barokah ya. Kalau bisa kita jadi orang kaya. Tapi yang berkah, jangan sampai melakukan sesuatu yang mendatangkan mboten berkah. Kayak menyembunyikan aib-aib barang, mboten jujur. Nah, itu bisa mengakibatkan
tidak berkah. Jauhi 3 ketika orang itu jual beli. Kalau jadi pedagang itu usahakan jangan ngelakuin 3. 1, berbuat dolim. 2, melakukan riba. 3, goror nggak jelas. Jadi kalau transaksi jual beli itu harus jelas akadnya gimana. Ya. 3 perkara ini dijauhi. Jangan berbuat dolim, jangan riba. Nanti misalnya ada orang beli utang, kemudian dikasih kredit. Kemudian nanti kalau misalnya nyicili seret, loh kok terlambat, ya wis tambahi denda. Nah, ini riba. Nggak boleh ya. Jauhi kedoliman, jauhi riba. Dolim contohnya pripun? Ya banyak sekarang orang itu berbuat dolim, ngurangi timbangan, kemudian barangnya dikasih jelek ya. Padahal ya regane padha wae. Tuku madu kayak sing apa? Sing merek ecek-eceknya. Padahal ya sama-sama beli. Kenapa harus dibedakan? Kalau bisa usahakan menjual sesuatu yang bagus gitu. Jujur, modalnya itu jujur, kemudian apa? Ya tekun, ya rajin, ya istiqomah. Intinya jujur ini memang modal supaya orang itu percaya. Jadi kalau jualan, kalau sudah sering ngapusi, sering promosi yang macam-macam, kan banyak ya orang itu promo berbagai macam. Hadirilah tentang karnaval atau karnaval duren misalnya, ya ternyata ya durennya ya sedikit ya. Akhirnya orang kecele, harganya 15.000 ya. Ternyata temriko harganya 50, 100.000. Ketika ditanya, "Landi sing harga 5.000?" Gak ada. Gak ada. Itu cuma nopo niku ya narik ngoten nggih. Kalau orang mau jualan buka cabang enggak apa-apa dan itu baik. Karena untung semakin besar ya. Dengan izin Allah tentunya, ya nggak semua orang buka cabang kemudian sukses, enggak. Ya ada juga orang buka cabang sana tapi tambah rugi ya karena nggak laku, ada juga. Cuma yang membedakan gini, antara orang itu merasa cukup dan tidaknya itu ketika stres ya. Kadang orang kan harus ada target gitu ya. Target ternyata nggak sesuai target. Kemudian dia stres, kemudian dia frustasi dan seterusnya, makanya nggak boleh. Kalau misalnya nggak sesuai dengan keinginan, ya udah itu berarti sudah takdir. Sengoyo-ngoyo kaya opo, tapi kalau memang takdirnya segitu ya segitu. Orang jualan itu kan juga nggak tahu rezekinya hari ini berapa. Napa panjenengan ngertos? Mboten ngertos. Entah rugi untung kita nggak tahu. Yang memberi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ditanya, boleh nggak orang seperti itu buka cabang, buka ini ya? Boleh. Kalau dia merasa cukup juga boleh. Bukan berarti orang buka cabang kemudian dia ambisi, ya enggak. Paham ya Mas ya? Insyaallah ya. Jadi semua itu tergantung niatnya. Tapi kalau emang dia ambisi, biasanya orang kalau ambisi ada keinginan rakus, keinginan ambisi berlebihan terhadap dunia, cinta dengan dunia berlebihan ya. Hubbud dunya kalau bahasa Arabnya hubbud dunya. Maka biasanya nanti berbagai cara dia lakukan. Nanti haram sikat, yang penting nanti untung banyak besar ya, dapat uang banyak. Nah kayak gini hati-hati. Jangan tertipu dengan banyaknya harta. Ingat, orang itu bahagia bukan karena banyaknya harta. Ya seandainya kalau harta itu jadi tolak ukur, maka orang yang paling bahagia sinten? Korun, ya. Korun, Firaun, ya. Malah kata tiang niku kata arto malah bingung, malah ada sebagian orang itu bunuh diri. Kurang apa coba? Harta sudah banyak,
tapi di akhir hidup bunuh diri. Disebutkan ada kisah di dalam kitab Istamti bi Hayatika. Istamti bi Hayatika itu artinya nikmati hidup Anda. Ada seorang perempuan tuh kaya raya. Punya ini, hartanya banyak, punya rumah, istan dan seterusnya. Tapi ketika ada wartawan itu bilang, Mbak itu orang kaya paling bahagia. Ya dia jawab lah, apa kamu tahu aku bahagia apa enggaknya? Aku merasa diriku enggak bahagia. Padahal hartanya banyak. Dia nikah berkali-kali. Nikah sama ini, nikah itu sampai 6 kali. Dan akhirnya ternyata di akhir hidupnya bunuh diri. Coba, kalau harta itu membuat orang itu bahagia, enggak bakalan dia itu bunuh diri. Ngapain bunuh diri? Maka di sini terletak pada hati. Harta Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai dan juga kepada siapa yang tidak Allah cintai. Tapi kalau keimanan, amal soleh, ilmu, maka ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau harta, entah itu muslim, non-muslim, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nasihat saya, ya jangan ambisi. Boleh, keinginan boleh. Gak apa-apa, orang tuh pengen kaya, pengen sehat, pengen ini itu, boleh. Cuma masalahnya itu kadang orang tuh stres ketika nggak sesuai dengan keinginan dia. Kata nomboten, kata. Apalagi masalah cinta. Oh, masalah cinta banyak. Bahkan anak SMP bunuh diri, naudzubillah, gara-gara diputus sama pacarnya. Loh, pacar lo yang mutusin, bukan istrinya atau bukan siapanya. Yes, bunuh diri kendat. Coba. Maka jangan berlebihan. Ya udah, kalau bukan rezekinya, bukan takdirnya, udah ridho dengan takdir. Makanya orang yang paling bahagia itu diantaranya adalah ar-ridho bi qadaillah. Ridho dengan takdir Allah. Dan meridhoi takdir Allah itu nggak gampang. Bukan gampang. Orang itu ridho dengan takdir Allah itu nggak mudah. Kebanyakan orang stres, berpuluh-puluh tahun nggak punya anak. Akhirnya ada yang stres, mengejar wanita si A, si B, si C, nggak kena, stres. Akhirnya sampai nggak nikah. Pokoknya aku kalau nggak nikah sama fulana A atau fulana B, aku nggak akan nikah. Ada orang seperti ini, ada. Ya kenapa nggak nikah ya? Allah itu rahmatnya luas, minta sama Allah. Ya bisa jadi itu bukan jodohnya, Allah yang lebih tahu. Kadang seorang itu menganggap baik tapi belum tentu baik bagi Allah. Taib. Mungkin itu ada yang lain? Oke. Ya, kiat-kiatnya. Iya. Bagaimana kiat-kiat supaya seseorang itu merasa diberi? Kiat yang pertama, yang pasti, yang jelas, menuntut ilmu. Orang tuh banyak merasa dia nggak diberi atau ya itu bisa jadi karena kurang ilmu. Kurang ilmu. Orang kalau berilmu, tahu ilmunya, maka dia akan berusaha untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena jauh dari ilmu, akhirnya lupa sama Allah. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah, dan itu banyak sekali. Orang tuh lupa dengan nikmat Allah. Kadang ada nikmat tanpa kita minta, itu diberi sama Allah. Contoh, ya nafas. Itu kita nggak minta, tapi diberi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kiat yang kedua mungkin bisa dengan melihat, menengok ada orang yang susah.
Banyak kan orang-orang yang susah itu ditengok, dilihat. Supaya tidak meremehkan nikmat Allah. Supaya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Unduru man huwa asfala minkum. Wala tangduru man huwa faqakum. Ala tasdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Ini masalah dunia. Supaya apa? Tidak meremehkan nikmat Allah. Nikmat itu kan banyak sekali. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, ini saya enggak mampu menghitung nikmat Allah. Berapa banyak Allah sudah memberi kenikmatan-kenikmatan. Tapi ternyata kata tiang niku napa? Boten bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan menengok ada keadaan orang yang lebih susah, lebih sulit, mudah-mudahan dengan itu dia merasakan, oh ternyata banyak nikmat yang sudah saya dapat, ya. Tapi ternyata masih banyak belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin juga kiat yang ketiga mungkin bisa ditambah, yaitu berkumpul sama orang-orang baik, ya. Orang-orang baik, orang soleh. Supaya nanti diberi nasihat, diingatkan. Kalau kita kumpul sama orang soleh, itulah manfaat kumpul sama orang soleh itu, diingatkan. Orang diberi harta banyak, diingatkan sama temennya, kamu udah keluarin zakat belum? Kadang orang terlalu sibuk dengan bisnisnya, usahanya, kemudian hartanya banyak, kadang lupa. Ternyata sudah waktunya zakat, keluar zakat. Maka di sini perlu teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, ingatkan. Dan mengingatkan itu bagus. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan. Karena mengingatkan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kadang kita lupa, oh besok saum misalnya, ya. SMS sama temennya, ya. Atau karena dia ikut di grup, misalnya diingatkan di grup, besok saum 3 hari dan seterusnya, ya. Atau diingatkan juga tentang menolong, ini ada orang lagi sakit, butuh susah, butuh bantuan, siapa yang bisa bantu, nah, seperti itu. Tapi mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang zuhud, kemudian taqi, ghani, dan juga khafi. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.